Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Maya Yustia di Tera, diskusi bersama Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda dengan tema sama belum tentu sama. Diskusi Tera Baca ini merupakan persembahan dari kami, Tera Baca tentu saja, yang didukung penuh oleh Trisena, Trilium Nawasena, kemudian juga CAAM, Metode Pengenalan Literasi, dan tentu saja Kabaca, Komunitas Analisis Bahasa Coretan Anak. Sebelum kita masuk ke sesi dialog atau diskusi, izinkan saya untuk mengajak Anda semua menyimak salah satu klip atau video berikut ini. Segitu kuat memang ikatan saudara, apalagi kembar, dan berjuang dari semenjak kelahiran. Dari balik ruang persalinan pada tahun 1995, dua anak, saudara kembar lahir prematur. Dikisahkan di CNN, mereka yaitu Brielle dan Kyrie Jackson berada di inkubator yang terpisah awalnya. Brielle yang ada di inkubator satunya sangat buruk, tipis kemungkinan bisa diselamatkan. Beratnya hanya 1 kilogram dan irama jantungnya makin melemah. Badannya pun membiru karena kebanyakan menangis. Tapi seorang suster melanggar aturan dan menempatkan mereka di dalam satu inkubator. Ia belajar tentang salah satu metode langka bernama double bedding. Setelah inkubator ditutup, Kyrie meringkuk ke samping saudaranya dan tangannya berada di pundak Brielle, seperti sedang memeluk. Ajaibnya setelah itu, kondisi saudaranya semakin membaik dan semakin tenang. Foto memeluk itu telah diabadikan dan menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang kini sudah dewasa. Kisah berikutnya mungkin bisa menjelaskan secara sederhana beberapa hal. Dua anak kembar, perempuan cantik yang lahir dari ayah berkulit terang dan ibu berkulit lebih gelap. Kulit dan rambut Maria mengikuti mamanya dan Lucy ikut bapaknya. Mereka kembar, tapi orang-orang tidak mempercayainya. Bahkan Lucy mengaku bahwa di sekolah ia pernah dituduh sebagai anak adopsi dan dikatai hantu. Mereka terlihat berbeda di balutan kulit yang tidak sama. Sebagai saudara tak kembar pun mereka diragukan. Padahal mereka kandung dan kembar pula. Tapi rasa persaudaraan mereka sangat kental. Meski karakter mereka menunjukkan hal yang kontras. Lucy lebih pemalu dan casual. Maria senang berteman dengan siapa saja dan senang memakai dress. Lihat kan? Mereka yang sekandung saja, kembar masih dicurigai oleh lingkungannya. Meski berbeda secara penampilan, mereka bersaudara. Jika isu rasial berkembang di geng rumahnya, kira-kira apa yang akan mereka jelaskan ya? Ya, itu tadi prolog kita tentang dunia anak kembar. Memang anak kembar merupakan fenomena kelahiran spesial sebetulnya. Menurut dosen psikologi perkembangan anak dan psikologi pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. I. Ketut Gading, MPSI, di Afrika Tengah, menduduki peringkat pertama anak kelahiran kembar tertinggi di dunia dengan 18 pasang kembar per 1.000 kelahiran. Sementara itu, Asia dan Amerika Latin memiliki rata-rata anak kembar jauh lebih rendah, yaitu 8 per 1.000 angka kelahiran. Karena itu, kelahiran anak kembar di Asia biasanya disambut antusias karena tergolong jarang terjadi. Sedangkan berdasarkan web Universitas Airlangga, Fakultas Keperawatan, kalau kita lihat kelahiran kembar itu ternyata dapat dibedakan menjadi dua, jika dilihat dari sifat kelahirannya. Ada kembar identik, ada kembar fraternal. Kembar fraternal adalah kembar yang muncul karena adanya 2 atau lebih sel telur atau ovum yang matang bersamaan dan masing-masing dibuahi oleh satu sperma. Kemudian masing-masing pasangan ovum dan sperma ini akan bersenyawa membentuk zigot yang berbeda satu sama yang lain dan berkembang secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah kembar identik, adalah kembar yang muncul apabila satu sel telur matang dibuahi 2 atau lebih sperma. Sel telur akan membelah 2 yang masing-masing akan berkembang menjadi zigot tersendiri dan seterusnya menjadi bakal janin 2 anak kembar. Aduh, pelajaran yang berpuluh-puluh tahun nih saya dapatkan di kala saya masih SMP ya. Sepertinya memang agak sulit bagi saya untuk bisa merecall kembali pelajaran-pelajaran terkait itu. So, mari kita persempit saja ruang lingkup terkait anak kembar ini. Kita akan tengok dari sisi tumbuh kembang mereka.
Dan kalau kita lihat berdasarkan flyer yang sudah kita share, ya, di sini ada subjudul di Tera, maka kita akan menengok dari sisi komunikasi interpersonal dan intrapersonal dari anak kembar ini. Dua sisi ini, yaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonal ini adalah 2 dari 8 aspek dasar yang terbaca melalui gambar anak-anak kita dengan menggunakan perangkat Tera Baca atau tes rahasia coretan Anda. Ini adalah sebuah aspek dasar yang perlu diketahui untuk melihat sejauh mana hubungan antara aspek yang lain, bahkan dengan aspek di luar dari aspek 8 aspek dasar tadi. Ya, kalau kita mencoba untuk bisa melihat bagaimana hubungan-hubungan tersebut, maka bersama saya, Maya Yustia, akan menemani Anda semua dalam di Tera, dialog bersama Tera Baca bertajuk Be Smart and Happy Family, dan sekaligus menjadi teman bincang tamu kita pagi hari ini, yaitu Bapak Helmi Darusman, Sarjana Psikologi. Beliau adalah private konsultan psikotes, kemudian juga motivator, plus trainer, dan praktisi kesehatan Sania Healing Institute Center, praktisi kesehatan Syakara, dan tentu saja termasuk dalam konsultan Tera Baca, khususnya untuk daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Tera Baca tes bahasa coretan Anda memposisikan diri sebagai pre-diagnostic melalui sisi Graphos Aesthetic Methods yang bermula dari keilmuan keseni rupaan, kemudian dikolaborasikan dengan beberapa cabang ilmu yang lain. Untuk nalung titik manggih diri, membantu meneliti titik, menemukan diri, menganalisis semua elemen dari coretan atau gambar Anda dan keluarga, serta berusaha untuk mendapatkan informasi yang holistik dan komprehensif, juga tentu saja solusi yang terbaik. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Bu Maya. Alhamdulillah, sehat Pak Helmi. Apa kabar di Sidoarjo? Baik-baik saja. Sudah mulai panas juga. Kalau di daerah Cimahi sudah mulai sering muncul sinar matahari nih. Di sana gimana Pak? Ini sudah mulai hujan-hujan deras. Kemarin habis ada puting beliung juga Oh di ya daerah. Allah. Oh ya Allah. Ya, Iya, kebetulan. Tapi tidak kena di daerah saya itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya, Iya. tapi sekarang udah 2 hari ini terang. Bismillah, baik Pak. Pak Helmi, Ya. ketika kita menentukan judul untuk dialog kita di pagi menjelang siang ini, apa yang membuat Pak Helmi kemudian menentukan kira-kira tema tentang anak kembar ini akan kita angkat aja nih Bu Maya. Apa tuh Pak Helmi? Jadi ketika saya ingin mengangkat judul ini karena antara 2 anak, mulai dalam rahim ibu sampai tua itu terjalin terus-menerus. Itu dari komunikasi interpersonal ataupun intrapersonal juga seperti itu. Jadi saya angkat ini untuk mengenal atau mengetahui lebih dalam lagi atau memberikan informasi yang lebih luas kepada khalayak supaya anak kembar itu memang mempunyai bahasa-bahasa tersendiri terhadap komunikasi yang mereka jalin. Gitu. Bahasa-bahasa tersendiri. Iya. Maka tajuk komunikasi itu menjadi penting. Pak Helmi saya dengar juga punya anak kembar ya Pak? Adik kembar. Adik kembar. Iya, adik kembar, bukan anak kembar, adik kembar gitu. Berarti observasinya udah lumayan lama ya? Ya mereka. mulai dari sejak kecil adik saya mulai lahir sampai dia menikah pun ya saya sudah tahu gitu.
Iya, iya, Bagaimana? iya. Makanya saya angkat bagaimana komunikasi yang terjalin antara adik saya ini terhadap mereka berdua dan orang lain. Iya, 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 betul. Laki perempuan, Pak? Laki-laki, Laki-laki ya, ya. Ya, seru kayaknya ya. Kalau memang seru. menyimak perjalanan hidup mereka. Baik, Pak Helmi, kalau kita berbicara tentang apa namanya komunikasi intrapersonal dan interpersonal, itu apa, Pak Helmi? Kalau komunikasi intrapersonal itu komunikasi dengan dirinya sendiri, komunikasi dengan orang, itu berbicara dengan dua orang atau lebih. Jadi ketika anak kembar ini berbicara dengan dirinya sendiri, dia bisa seperti kayak berimajinasi. Nah, kalau komunikasi interpersonal, jadi anak ini bisa berbicara dengan dua atau lebih orang lain, berbicara saling bahas, saling pandang, saling apa gitu, seperti itu, mengenai informasi-informasi. Ya, dan bagi anak kembar, apakah apa yang membuat komunikasi intrapersonal dan interpersonal itu menjadi hal yang perlu kita lihat, Pak Helmi? Komunikasi intra apa inter, Bu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dalam hal anak kembar ini, kalau komunikasi intrapersonal sendiri itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kita pahami, Bu. Jadi seperti kayak bahasa telepati seperti itu. Contoh, contoh seperti ini, kita memang tidak tahu ya bahwa keinginan anak yang kembar satu dengan anak yang lain, dengan imajinasi mereka sendiri-sendiri, maka imajinasi mereka kalau digabungkan akan sama. Seperti itu. Komunikasi di dalam dirinya sendiri itu digabungkan dengan anak kembar satunya, maka sama. Biasanya seperti itu. Nah, contoh. Pernah saya menemui adik saya seperti ini. Adik saya bawa ke waktu kecil dulu mainan. Jadi dia mainan yang satunya mainan ini di ruangan yang sebelah sana, yang satunya mainan sebelah sini. Mainan yang dipilih pun sama gitu loh. Ya. Mainan yang dipilih pun sama. Jadi ketika ngomong pun aku pengen ini, enggak ngomong, langsung pilih ini, langsung pilih ini, satu-satunya pilih yang satu dengan pilih yang lain itu sama gitu. Begitupun juga dengan pakaian biasanya. Oh, ya. Dengan pakaian juga, iya. Iya. Jadi, Kadang-kadang pun lanjut Pak, iya. lanjut Pak. Kadang-kadang pun seperti ini. Anak kembar satunya itu ingin membelikan anak kembar yang satunya lagi. Jadi aku pengen membelikan atau pengen memilihkan warna. Nah, warna ini dan gambar ini. Ternyata yang dipilihkan pun sama. Gitu loh. Padahal itu untuk si A, yang B milihkan untuk si A. Nah, si A untuk si B untuk si A itu sama warnanya. Seperti itu. Iya. Dan kecenderungan itu muncul sampai kapan, Pak? Apakah sampai mereka dewasa, bahkan sudah menikah pada saat ini? Atau seperti apa, Pak? Atau memang hanya ketika di fase-fase awal saja? Lebih seringnya di fase awal. Lebih seringnya. Nah, kalau sudah di fase 7 tahun ketiga, itu sudah mulai mereka menentukan keinginan masing-masing, akan tetapi mempunyai ciri khas yang sama. Salah satu hal seperti ini, memilih pasangan gitu ya. Memilih pasangan di 7 tahun ketiga atau gimana, pacar gitu. Jadi antara ini
antara kembar satunya dengan satunya ini mempunyai kriteria yang sama nantinya. Bahkan adik saya dulu itu pernah mempunyai pacar dengan satu orang yang sama gitu, Iya, menyukai iya, orang yang sama. Jadi iya. mereka sama-sama menggunakan kriterianya seperti ini, seperti ini. Contoh, kriterianya harus pintar, harus bisa bisa jadi teman ngobrol atau bagaimana. Nah, itu sama akhirnya ketemu. Nah, aku punya gebetan nih. Nah, gitu. Mana gebetan mulu lah kok sama ternyata seperti itu. Ternyata ya akhirnya yang satu mengalah dan yang satu mengalah ini akhirnya dinikalah saya sampai sekarang itu. Agak repot ya kalau Iya, targetnya satu. yang satunya mengalah, kakaknya yang mengalah itu nanti. Iya, iya. Jadi memang kalau kita melihat Pak Helmi, kita coba hubungkan dari 8 aspek dasar yang terbaca dari Ya, gambar anak-anak, kemudian disajikan dalam hasil analisis tera baca. Itu ada motorik halus, ada motorik kasar, ada rasionalitas, ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, manajemen imajinasi, dan jiwa berprestasi. Maka ketika berbicara komunikasi intra dan interpersonal itu sebetulnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana mereka menyampaikan sesuatu kepada orang lain maupun kepada dirinya, tapi ternyata itu juga merupakan produk dari poin yang lain ya Pak, iya, rasionalitas, begitu ya Pak ya? Bisa berhubungan, memang diperdetail Pak, berhubungan coba. sekali. Jadi Gimana Pak? seperti ini, contoh yang komunikasi intrapersonal tadi berhubungan dengan apa namanya imajinasi, karena itu sangat kuat sekali. Karena mengapa? Dia bisa berimajinasi yang tinggi dengan komunikasi intrapersonal. Dia berbicara dengan dirinya mengenai aku nanti pengen apa, aku nanti pengen ini, aku nanti jadi apa, aku nanti seperti ini. Begitupun juga di masa 7 tahun pertama. Jadi ketika masa 7 tahun pertama itu keinginan-keinginan di komunikasi itu sangat berhubungan dengan 8 aspek ini. Nah, ketika daya imajinasi mereka itu berkembang, maka jiwa berprestasi itu akan muncul, jiwa kompetisi juga gitu. Ya kompetisi dengan yang satunya lagi. Kemudian ketika jiwa berprestasi itu berhubungan lagi dengan manajemen, ketika manajemen ini, maka manajemen ini bahkan bisa dikelola sama kedua-duanya. Oh. Iya, bahkan mereka berdua itu bisa saling menabung untuk membeli satu barang yang sama, dua barang yang sama gitu. Kalau nggak cukup uangnya, biasanya membeli satu barang tapi untuk bergantian dan dipilihlah dengan warna yang disetujui disepakatin tersebut. Nah, dengan motorik halus dan motorik kasar itu nanti berhubungan dengan apa namanya tumbuh kembang ketika pada waktu di rahim, pada waktu kehamilan. Kalau untuk berkembangan di motorik halusnya atau di motorik halusnya ini. Kenapa? Pada minggu ke-14 anak kembar itu biasanya memulai komunikasinya terhadap anak kembar yang kembar satunya itu dengan cara menyapa, membelai. Oh. Ya, Di dalam itu kandungan ya Pak? di dalam kandungan itu sudah diteliti sama ketika di uni. Ya. Sepertinya beliau Universitas di Inggris itu sudah diteliti menggunakan USG bahwa ketika itu sudah memulai untuk perkembangan selanjutnya itu masa-masa untuk dirinya sendiri itu tidak lebih besar yang untuk komunikasi dengan anak kembar satunya tadi. Ibaratnya
saling bermain di dalam kandungan gitu. Biasanya saling Oh. tendang, saling membelai, saling salaman gitu. Jadi mereka sudah berinteraksi secara intens Iya. Nah, di dalam ketika nanti kandungan ibu. iya, ketika nanti sudah mulai masuk di mau melahirkan, itu nanti bahkan anak kembar satunya itu mendorong atau menolong yang keluar duluan tadi. Itu seakan-akan melakukan switch gitu, siapa yang mau keluar duluan gitu. Oh, Seolah-olah sweet. seperti Ya itu. Allah. Cangkang panjang. Iya. Siapa yang kucing? Oh iya. Seru ya Pak ya? Seru ya. Jadi artinya memang begitu supporting system mereka satu sama lain itu memang ternyata sudah terbangun ketika mereka masih dalam kandungan ibunya gitu. Iya. Berarti Dan itu komunikasi yang terjadi itu udah bicara komunikasi apa ya Pak ya? Di ya antara komunikasi mereka. interpersonal juga sudah. Sudah ya. Iya. Cuma kan Hmm. mereka tidak berbicara, katanya makanya saya tadi berbicara dengan bahasa isyarat mereka gitu. Bahasa isyarat mereka. Sehingga wajar ketika banyak poin-poin atau hal-hal yang mereka memiliki. Kalau kita coba hubungkan dengan judul kita hari ini, Pak, sama belum tentu sama. Iya. Artinya mereka juga kekuatan untuk saling mengisi antara satu kelemahan dengan kelebihan yang lain itu lebih kuat anak kembar dibandingkan enggak kembar ya Pak dalam saudara kandung. Lebih kuatan memang anak kembar. Jadi support sistemnya itu sangat kuat sekali. Contoh lagi dengan hobi mereka. Hobi mereka ketika mereka udah punya hobi, yang satu katakanlah dia sepak bola, yang satunya basket gitu ya. Maka yang lebih kurangnya di mana nanti dia dibantu sama yang satunya lagi. Ayo tak bantu ini, ayo latih tanding sama aku gitu. Biasanya seperti itu komunikasinya. Iya, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana proses tumbuh kembang anak kembar ini ketika mereka juga memiliki saudara lain yang bukan kembar? Harus seperti apa tuh, Pak? Kita melihat dari 8 aspek ya, Pak ya. Dari 8 khususnya dari sisi komunikasi Iya, intra dan internya. ini kan berhubungan dengan rasionalitas gitu ya Bu ya. Jadi mengalami fenomena-fenomena yang ada ketika kita menggunakan komunikasi intra dan interpersonal dengan anak kembar, maka yang lebih didahulukan itu sisi anak kembarnya terlebih dahulu gitu. Jadi daripada saudara yang lain, tapi hanya pembedanya cuma sedikit gitu. Contoh nanti kalau seandainya buat kamu aja makan, buat kamu aja ini nanti buat emas atau buat adik gitu. Nah, kalau anak kembar yang lahirnya dahulu itu nanti membagikan pada adiknya itu bukan kembar satunya, bukan, ada adiknya yang saudara yang adiknya tadi bukan kembar, nanti dulu di kembarannya dulu dibagi. Nah, cuma memang secara adil memang. Nah, meskipun secara adil cuma yang dibagi terlebih dahulu memang dari si kembar terlebih dahulu daripada yang lain. Oh gitu, itu ya. Jadi Ya, akhirnya memang orang tuanya harus pintar-pintar ya untuk bisa membuat bagaimana agar kondisi anak-anak lain yang bukan kembar itu tidak merasa dinomorduakan. Mungkin nggak ada pemikiran seperti itu, Pak? ya memang harus ekstra Bu yang menganukan anak kembar ini. Karena memang kenapa yang pertama kan dari segi kita seandainya yang satu kurang asupan gizi, yang satunya belum gitu. Jadi makanya kita harus memperhatikan bagaimana sedetail-detailnya si anak kembar tadi. Setelah itu kita menggunakan apa namanya yang lain tadi, anak yang lain.
Jadi kita tidak mengesampingkan anak yang lain secara adil juga. Tapi yang diutamakan dulu yang mana itu si keadilan tadi, ya. Iya. Karena memang kan kalau kita berbicara di luar anak kembar saja, kadang-kadang kecemburuan antara satu anak dengan anak lain kan suka muncul. Sedangkan ini kembar, gitu. Kebayang ya. Jadi memang Ya. ekstra dari orang tuanya untuk bisa membuat bagaimana agar kasih yang mereka berikan kepada anak-anaknya itu bisa betul-betul dirasa masing-masing 100%. Gitu ya Pak Helmi ya. Iya. Cinta orang tua kan nggak terbagi ya. Cinta orang tua anak ke satu 100% kan begitu ya Pak. Iya, enggak mungkin ada yang terbagi yang ada 80%, 70% gitu. Semuanya harus 100% semua itu. Nah itu dia. Cuma Nih, anak kembar mempunyai sisi-sisi seperti ini Bu ya. iya, Ketika nanti contoh kalau anak kembar itu kan adik saya ya ini ya. ya. Anak kembar adik saya ini melihat kalau saya lebih diperhatikan itu biasanya itu Mas Helmi diperhatikan seperti ini, dibelikan ini, dibelikan itu. Nah, ternyata dianya juga, lah kamu kan juga sudah dibelikan, mengapa kamu kok aku minta lebih biasanya gitu. Nah, jadi Iya. memang masih ada sisi irinya sama saudara yang lain memang. Nah, itu dia ya. Jadi harus jadi wasitnya betul-betul. Nah, Pak Helmi, sebelum kita membuka pertanyaan di chat nih, ada satu. Tadi kan yang tergambar oleh saya nih bahwa anak Ya, kembar itu mereka saling memiliki bonding yang erat, ya, ya, memiliki bonding yang erat antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, eh entah saya agak sulit nih menyampaikannya. Nah, bagaimana agar dan kalau saya juga apakah ini bahasanya membandingkan atau enggak ya? Bonding antara ibu dengan anak juga kan itu perlu terus dipelihara. Bahkan bonding antara ibu dengan anak itu merupakan satu ikatan yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Nah, kalau kita bandingkan nih Pak Helmi, antara bonding ibu dengan anak kembar satu dan anak kembar yang kedua, itu seperti apa sih kalau bisa digambarkan nih Pak? maksudnya anak kembarnya ada 2. Maksudnya bukan anak kembar. Anak kembar mempunyai Ah, saudara yang bukan kembar gitu. bukan. Ya, Tadi kita kan sedang membicarakan anak kembar nih, bahwa ya, sampai mereka tadi Pak ya, dibilang ada telepatinya gitu. Saling ya, memahaminya tuh kuat banget gitu kan ya. Nah, ya. kalau coba kita compare atau kita hubungkan dengan bahwa juga seorang ibu harus betul-betul memahami anaknya. Nah, gambaran apa Pak yang bisa Bapak bayangkan dengan kedua bonding yang terjadi antara ibu dengan anak, kemudian anak kembar tadi? Itu bisa Bapak coba Oh gitu. angkat Jadi nggak, gini Pak? Bu ya, Gimana? ketika kita mempersepsikan bonding itu sendiri terhadap anak kembar, seorang ibu memang harus betul-betul memperhatikan, bukan membandingkan sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana dari tanggapan-tanggapan anak kembar itu sendiri. Mhm. Jadi anak kembar itu kan mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda. Ya. Nah, meskipun keinginan-keinginan berbeda itu ada salah satu keinginan yang sama biasanya. Nah, keinginan yang Hmm. sama ini yang akan menjadikan satu titik untuk jadi acuan oleh orang tua. Nah, keinginan tersebut. Jadi seperti ini. Ketika ketika orang tua akan memperhatikan anak kembar ini Mhm. dengan anak yang lain, gitu Bu ya. Mhm. Mhm. Dengan anak yang lain. Jadi kita harus memperhatikan keinginan satu untuk semuanya gitu. Hmm. Jadi jadi ini untuk sebuah keadilan juga tidak satu sama lain berbeda-beda.
Jadi untuk diambil yang sama, tapi samanya itu bukan berarti harus sama yang betul-betul sama dalam artian sama bisa diartikan eh, sama sudah dibelikan, sama sudah diperhatikan, sama sudah dikembangkan, nah, seperti itu. Iya, iya, Sama-sama iya. sudah disekolahkan. Nah, dan Nah, satu hal lagi, anak kembar itu tidak boleh disekolahkan pada satu sekolah yang sama sebenarnya. Kembar. oh, Iya, gitu. ataupun nggak boleh satu kelas. Ah, Kalau sekolah sama nggak boleh satu kelas gitu. Kalau oh satu gitu. kelas, iya. Kalau satu kelas nggak akan bisa muncul nanti eh, bakat-bakat ataupun eh, dari sisi-sisi terdalam anak-anak kembar tersebut. Oh gitu. Saya Iya, bahkan berpikir justru mereka harus saling menguatkan dulu dengan selalu bersama-sama di fase tertentu sebelum nanti mereka akhirnya memang harus berpisah karena memiliki kehidupan masing-masing. Saya pikir malah begitu, Pak. Ternyata enggak ya? enggak malah Oh, enggak akan timbul sisi kemandiriannya nantinya. oh, Seperti itu. Kalau oke. saya lihat dari realita yang ada selama ini anak kembar enggak jarang ada yang disatukan dalam satu kelas. Maka yang kalau dalam satu kelas itu pasti ada yang atas dan ada yang bawah nantinya. Dan atas bawah ini pembedanya jauh banget nantinya. Oh gitu. Malah. Maksudnya Nah, mungkin akhirnya nanti dikhawatirkan juga dari lingkungan yang akhirnya akan membanding-bandingkan mereka. Itu juga salah satu hal yang untuk dihindari ya, Pak ya. iya, Ah, oke oke. Makanya banyak orang tua yang akhirnya bukan banyak, ada beberapa orang tua yang justru malah membedakan dari style baju gitu ya, Pak ya. Nggak iya, nggak harus sama itu mungkin dalam rangka itu juga ya, Pak ya. iya, bisa bisa dikatakan seperti itu, Bu. Karena memang anak kembar itu makanya kan dari tema tadi sama belum tentu sama gitu loh, Bu. Nah, itu dia. Nah, Itu dia. Itu dia. Makanya, karena memang eh, eh, dalam setiap anak ini sama harus disamakan ini. Meskipun sama, dia kan belum tentu sama. Karena kenapa? Karakter anak mesti berbeda-beda. iya, betul, Nah, betul, betul tapi sekali. memang ada yang sama. Berapa persenkah kesamaan itu? Kembar identik Hmm. pun tidak akan sama. Kembar Hmm. identik pun. Betul, betul, betul. Makanya memang akhirnya orang tua perlu untuk mendeteksi kira-kira ketidaksamaannya ada di mana. Betul, potensi kuatnya ada di mana, lemahnya ada di mana. Kemudian akhirnya kita berusaha untuk menyeimbangkan beberapa aspek agar akhirnya mereka keduanya bisa sama-sama memiliki belief system yang unik yang mereka miliki untuk bisa akhirnya mereka bisa eksis ya, eksis dalam tanda kutip maksudnya adalah bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi Dan untuk lingkungannya. orang lain. Ya, Betul. Dan dalam tera baca itu pasti akan terlihat ya Pak ya, spesifik pasti akan terlibat. keunikan angka karena kita kita menyajikan dalam bentuk angka dan grafik itu pasti akan terlihat bedanya ya Pak dengan anak kembar itu kan dari 8 aspek aja nih Pak nih. Nanti kesamaannya maka yang terjadi kesamaan itu ada di tingkat eh, biasanya Mhm. di komunikasi intrapersonal mereka. Biasanya Komunik. seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, makanya kenapa saya pilih ini. Biasanya Mhm. anak kembar itu eh, mempunyai komunikasi intrapersonal yang hampir 100% sama. Hampir loh ya Bu ya, ya Iya, 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 80%. iya. Betul, 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 Saya tidak betul. mengatakan 100% karena kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu. Mhm, 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 mhm. Oke, baik Pak Zul. Kalau boleh saya coba sebentar saja Bukan Pak share Zul, Pak screen, Helmi. share screen dari 8 aspek dasar yang kita coba sajikan dalam melihat sebentar. Sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan, nah ini dia nih. 40 kalau kita lihat dari sini saja Pak ya.
ini 8 meskipun aspek mereka gitu ya. anak kembar, tentu angka yang akan muncul antara yang satu dengan yang lainnya juga sangat-sangat signifikan ya Pak ya. Dan Iya. itulah akhirnya kita jadi paham bahwa oh mereka ternyata banyak tidak sama untuk beberapa hal begitu ya Pak. Iya. Nanti kalau yang kita lihat dari anak kembar itu yang kesamaan itu ada 2 di aspek. Dua aspek itu di motorik halusnya sama di komunikasi intrapersonalnya. Oh, Sama, dan ini ya. iya. Oke. Coba dilihat Bu kalau mempunyai hasil yang anak kembar. Iya betul. Sampai sejauh ini belum ada sih Pak memang. Ya, mudah-mudahan nanti apa namanya dari penyimak atau peserta dialog kita di pagi menjelang siang ini kalau memiliki anak kembar silahkan nanti kita coba tengok bisa saja melalui perangkat terabaca. Kira-kira perbedaan yang signifikan itu akan muncul di mana? Baik, Kalau Pak. Gimana, ya, Pak? kalau perbedaan yang signifikan akan muncul di 6 aspek itu Bu nantinya. Di 6 Di aspek itu ya. Iya, Oke. kekerasan, kecemasan, kekecewaan, harga diri, Oh, persaingan, sama problem sosialnya. oke. Itu nanti Berarti berbeda-beda di nantinya. aspek Kalau di emosionalnya ya. Ya di aspek emosionalnya. Kalau di aspek untuk 8 aspek dasar itu insya Allah banyak kesamaannya. Oh, justru di Gitu. 8-nya sama, tapi Ya. di produk emosinya itu yang mungkin nanti Iya, menjadi berbeda ya. Oke, baik. Pak Helmi, saya juga akan menyapa buat para penyimak yang ada di live YouTube yang sudah berhasil membuka channel YouTube Terabaca. Terima kasih sudah bersilaturahmi melalui channel YouTube-nya. Jika akan bertanya, silahkan untuk menuliskan di kolom chat YouTube ya. Di sini di YouTube juga ada dari Bekasi pun juga ada. Insya Allah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Helmi, sepertinya kita akan memulai menjawab pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Apriani. Kalau yang saya simak berarti anak kembar itu memiliki komunikasi intrapersonal dan komunikasi batin yang kuat. Mohon dikoreksi, bagaimana dengan anak kembar yang tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda karena sesuatu dan lain hal terpisah? Bagaimana komunikasi mereka bisa tetap terjalin padahal lingkungan yang membentuknya jelas berbeda? Bagaimana iya. nih, Pak? Ya, saya bilang di awal tadi itu nanti komunikasi mereka bukan lewat HP Bu ya, tapi lewat telepati. Ya, Kecepatan lewat cahaya telepati. itu. Iya. Jadi lewat telepati ini akan mengenai hal satu sama lainnya, dan telepati ini akan terhubung pada orang tua, terutama khususnya ibu. Oke. Gitu. Jadi ketika anak satu ketika si A sakit gitu ya, maka yang satunya akan merasakan sakit, cuma anak satunya nanti bilang, Bu, Ma, Pak, Bunda, si A sakit, itu saya juga sakit, gitu. Biasanya seperti itu. Contoh pengasuhan kata si A di rumahnya nenek, si B sama Bunda dan ayahnya, maka si B bertugas untuk menyampaikan si A sakit, gitu. Biasanya seperti itu nantinya. Meskipun di lingkungan yang berbeda, seperti itu. Oke. Pak Helmi, izin apakah memang videonya di-off-kan? Oh ya, sip. Baik. Ya. Iya, tak? Jadi memang kalaupun lingkungan yang mendampingi dia dalam proses berkembangnya itu berbeda, tapi mereka bekal secara genetik untuk bisa membaca pikiran dan rasa satu sama lain itu tetap ada ya, Pak ya? Ada sampai dia sampai tua pun ada. Itu juga adik saya kan sekarang udah umur 33, 34 gitu. Contoh dari kalau seandainya yang satu merasakan apa kesusahan ataupun merasakan ada masalah, yang satunya pasti akan langsung telepon gitu, ada apa kamu itu, seperti ini. Iya.
kamu kenapa? Meskipun tidak ada itu, tidak ada Berita, nggak ada kabar secara ini ya. HP gitu ya. Ya, dan itu pun jika orang tuanya masih ada, maka ya, ini kan masih pola asuh orang tua, masih sampai di umur dewasa gitu. Udah Betul, menikah betul. kan seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika mereka belum kenal satu sama yang lain? Misal, ketika lahir, kemudian dipisahkan, atau mungkin karena ada satu dan lain hal, sehingga akhirnya misalnya di panti asuhan, kemudian sudah ada yang mengadopsi, mereka tidak kenal, atau bahkan belum bertemu satu sama lain. Apa yang akan terjadi jika seperti itu, Pak Helmi? Biasanya yang lebih dominan terasa itu ketika ada perasaan sakit ataupun perasaan senang. Gitu. Oh, ya, Ya, kalau ya. perasaan sakit tiba-tiba dia sakit, itu ada apa aku sakit, padahal aku nggak kena apa-apa. Dan senang pun tiba-tiba tertawa sendiri, ngomong tersenyum sendiri, padahal nggak mengalami suatu kejadian apapun, dia akan tersenyum sendiri. Itu pun saya pernah menjumpai kasus seperti ini tuh teman SMA saya. Nah, teman SMA saya itu sudah dipisahkan sama orang tuanya mulai dari kecil gitu. Nah, ketemunya itu pada waktu mau lulus SMA dia. Oh, Iya, karena orang tuanya ya maaf ya mau meninggal, terus ternyata orang tuanya bilang kamu mempunyai kamu punya saudara kembar gitu. Nah, kamu punya saudara kembarmu ada di sini, akhirnya dicari gitu. oh gitu ya. Iya, iya. Jadi memang tidak ini ya. Tadi menarik nih Pak Helmi bahwa Akhirnya terpaksakan sakit ya. Ya. oke Pak. Tadi menarik banget. Tadi Pak Helmi bilang bahwa eh, 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 ikatan batin dengan ibunya juga itu menjadi kuat. Kalau kita tengok di hasil Tera baca tentang emosi anak dan perspektif anak terhadap orang tuanya. Ini mungkin yang Bapak maksud tadi ya. Iya, ikatan Jadi, batin kuat. mm-mm, Ya, mm-mm, mm-mm. Disinilah nanti apa namanya keterbacaan hubungan batin atau hubungan emosi yang terjadi antara anak dengan orang tua dan mungkin di sebagian orang tua ada yang belum mengetahui bahwa ternyata eh, pembacaan perspektif anak terhadap kita sebagai orang tuanya itu ternyata menjadi bahan yang penting dalam pola pengasuhan pola anak-anak pengasuhan kita. anak. Ya, Betul ya, Pak ya? betul. Apalagi anak kembar. Apalagi anak kembar. Ya, Ya, baik. Pak Helmi, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. dari Bapak Anak Hatta. Anahata. Jika saudara kembar ini sudah besar dan memiliki keluarga masing-masing dan salah satu kehilangan sisi kepribadian yang baik versi dahulu ketika dia masih belum menikah, apa yang bisa dilakukan oleh saudara kembarnya Pak Helmi? Dan apakah sisi kepribadian yang kurang baik ini akan berpengaruh terhadap saudara kembarnya atau menular? Mohon dijawab. Wah, penting nih pertanyaan nih Pak. Iya, karena memang Bapak Anak Hatta sendiri sudah mengetahui gimana keluarga saya sendiri gitu. Oh, Iya, karena makanya pertanyaan itu muncul. Nah, udah lihat kasus yang ada ya? iya, dan memang itu terjadi, Bu. Memang itu terjadi. Iya, Oke. memang itu sedang terjadi sekarang. Nah, alhamdulillah baru ini sisi dari kebaikan itu sudah muncul kembali. Sebelum dia menikah sudah muncul kembali, dan yang kembarannya tidak menular, tidak tertular untuk hilang sisi baiknya. Karena kenapa? Saya juga sebagai seorang kakak itu memberikan wejangan-wejangan atau nasihat pada adik saya, bagaimana kamu jadilah diri kamu sendiri, yang jadi diri kamu yang dulu. Mana diri kamu yang dulu? Dan itu pun juga
dibantu oleh saudara kembarnya. Ayo, kamu juga dari diri kamu yang dulu, jangan diri kamu yang sekarang. Nah, beda diri kamu yang sekarang itu. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu yang ada. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik hubungan antara saudara ini. Nah, seperti itu. Iya. Jadi memang akhirnya tadi yang kata Pak Helmi, supporting system di dalam keluarga itu menjadi yang hal yang sangat penting. Karena kalau kita berbicara kembar, kalau saya tadi coba simak, artinya pengaruh saling mempengaruhi antara satu sama yang lainnya itu sangat lebih kuat dibandingkan saudara kandung biasa. Begitu ya Pak Helmi ya? Iya. Tapi ada satu catatan Bu Maya, kalau seandainya anak kembar ini seumpama anak kembar ini di posisi anak kembar nomor 1 dan 2, itu beda Bu Maya. Nanti anak kembar 1 dan 2 ini yang merasa sebagai seorang kakak. Nah, sebagai seorang kakak akan berhubungan dengan adab. Ngapain kamu ikut-ikut urusan saya gitu. Nantinya akan seperti itu jika diingatkan sama saudara yang bukan kembar di posisi yang nomor 3, katakanlah seperti itu. Nah, kalau seandainya anak kembar ini di posisi adik, nah seorang berhubungan dengan adab lagi, kakak harusnya adik seharusnya menghormati kakak, maka adik harus memperhatikan wejangan dari seorang kakaknya, seperti itu. Oke, artinya memang kalau kita berbicara tentang adab, iya, itu akhirnya secara sendirinya juga akan muncul ya di dalam diri mereka ya. Iya. Makanya kan ketika anak kembar yang posisinya di nomor 1 dan nomor 2 itu akan sedikit semena-mena. Iya, sedikit semena-mena terhadap adiknya yang bukan kembar tadi. Seperti itu. Dan juga maka di saudara-saudara lain pun akan seperti itu. Kamu siapa memberitahu aku seperti ini? Kamu loh adikku, kamu nggak pantas untuk memberitahu, memberikan wejangan terhadap saya gitu. Seharusnya aku yang memberi wejangan itu, padahal kakaknya salah gitu, adiknya yang benar. Kakak jangan seperti ini. Kamu siapa? Nah, gitu. Oh, banyak banget ya interogasi yang akan muncul jadinya ya di situ. Iya. Pembedanya itu makanya anak kembar meskipun dilihat dari posisinya juga nantinya sama belum tentu sama gitu loh. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Peran ayah terhadap anak kembar itu seperti apa, Pak? Peran ayah terhadap anak kembar dilihat dari anak kembarnya dulu, yang posisinya anak kembar laki-laki apa perempuan. Itu. Nah, kalau anak kembar laki-laki nanti peran ayah akan sangat penting sekali. Gitu. Nah, penting sekali karena kenapa? Ayah sebagai role model untuk tingkah laku anak kembar itu sendiri nantinya. Ya sama dengan anak-anak yang lain. Ya, betul. Beda lagi kalau anak kembarnya si cewek ini, kalau yang perempuan, maka anak kembar ini bukan hanya ya ingin adalah hadir sosok seorang pelindung di dalam kehidupannya anak kembar tersebut. Ya sama dengan anak-anak yang lainnya juga, sebagai pelindung, sebagai kasih sayang, seperti itu. Tapi lebih dominan ke ayah atau anak kembar laki-laki ini, seperti itu. Nanti anak kembar itu bisa, nah begitupun juga ketika nanti yang ditiru tingkah lakunya orang tua dari ayah atau bagaimana, itu juga tidak akan 100% sama gitu. Satu sama lain tidak akan sama gitu. Tidak akan sama. Iya. Betul, Pak. Itu yang membuat akhirnya kebutuhan kita untuk kembali lagi memetakan perbedaan yang terjadi di antara anak kembar ini dan juga persamaan yang ada di antara kedua anak kembar ini
dan di Tera Baca itu bisa dibantu untuk bisa melihat dari sisi itu sehingga nanti. Nah, sekarang begini Pak Helmi, sebelum kita kembali membahas di pertanyaan di chat tadi, Ya, tujuan dari Tera Baca itu adalah menyeimbangkan. Karena goal atau referensi yang kita pakai dalam perangkat di Tera Baca itu adalah kesempurnaan atau keseimbangan yang dimiliki oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kan. Keseimbangan. Nah, ketika berbicara tentang anak kembar, sejauh mana sebetulnya keseimbangan itu perlu dihadirkan? dihadirkan di anak kembar tersebut. Betul. Oke. Keseimbangan yang perlu dihadirkan adalah ketika kita memberikan sebuah treatment, Bu, ya. Treatment treatment dari hasil ini kan akan muncul treatment harian. Oke. Nah, dari treatment ini yang akan memberikan sebuah keseimbangan dari cara baca sendiri nantinya si anak tersebut gitu. Betul. Nah, treatment itu maka yang diberikan apa gitu loh. Untuk kalau hanya satu orang yang diteliti dari anak kembar, maka satunya lagi biasanya itu akan sedikit sama, bahkan beberapa persen sama gitu akan treatmentnya. Tapi dalam kasus yang berbeda nantinya itu memberikan sebuah treatmentnya. Bahkan di area titik sentuh kepala pun juga ada salah satu yang sama kalau seumpama ada yang dua titik sentuh gitu. Karena mereka dilahirkan di rahim yang sama, keluar bersama-sama. Nah, itu dia. Jadi, ketika kita berhadapan atau ketika kita membersamai anak-anak kembar, ada hal-hal spesifik yang perlu kita bedakan dalam berinteraksi dengan anak kembar ini. Karena tadi, kalaupun dia sama, belum tentu sama. Hal-hal spesifik seperti apa yang bisa kita terapkan dalam pola pendampingan dengan anak-anak, maka di Tera Baca itu sangat-sangat membantu untuk bisa melihat treatment harian yang bisa coba kita praktekkan untuk membersamai mereka. Begitu ya, Pak Helmi ya? Iya. Baik. Coba kita tengok kembali nih Pak Helmi di 5 menit terakhir. Pertanyaan terakhir sepertinya dari Bapak Anahata kembali, jika ada seseorang yang pernah memberikan atau mendonasikan organ atau darah ke seseorang yang bukan kembar. Apakah aspek-aspek dari 8 aspek ini juga berpengaruh ke di antara keduanya, Pak? Ada pengaruh, Bu. Yang namanya organ itu kan sistem penggerak dari tubuh kita. Gitu. Ya. Nah, kenapa berpengaruh? Karena sistem ini akan hilang. Nah, akan hilang dengan sendirinya. Karena diambil karena didonorkan kan. Nah, kenapa seperti ini? Sama dengan orang-orang yang lain. Jika kita mendonorkan aja sistem organ tubuh kita, maka itu sangat berhubungan sekali dengan contoh seperti ini. Nanti jika yang didonorkan mata, katakanlah, atau bagaimana, maka meskipun itu berhubungan dengan motorik halus atau motorik kasar, itu akan berubah. Gitu. Itu 8 aspek dasarnya, terutama di motorik kasarnya. Semua donor mata sebelah gitu, nanti dikasihkan kepada siapa, nanti motorik kasar kan berhubungan dengan sesuatu hal yang ada di luar. Iya, betul. Nah, maka yang terjadi, pembaca dari sensor tersebut akan berkurang banyak, gitu. Iya. Kalau misalnya kita berbicara tentang motorik kasar,
motorik kasar berhubungan dengan matanya dia. Motorik kasar itu adalah perangkat yang bisa dia pakai untuk menjelajah. Iya, Dan apa yang dia lihat itu menjadi penentu kira-kira aku akan menjelajah di mana, kemudian akan mengkepoi apa, kemudian juga apa yang bagi dia menarik, itu juga berawal dari apa visualnya dia ya Pak. Begitu kan Pak? iya, iya. Kalau visual mereka diambil satu atau didonorkan satu, itu kan menjadikan suatu meskipun bisa melihat ya, Iya, iya, meskipun iya, bisa iya. melihat, Mhm, mhm. tapi kan berkurang gitu loh Bu. Jarak pandangnya juga berkurang. Nah, Iya, iya, iya. terus jarak dia untuk apa namanya, kalau sebelah kanan itu melihat sebelah kanannya itu bagaimana, atau Betul, sebelah betul, kirinya betul. bagaimana Mhm, gitu. mhm, mhm. Daya visualnya yang Daya berbeda visualnya ya. berbeda. Iya, Nah, itulah yang akhirnya membuat apa namanya latar belakang dia untuk bergerak dengan menggunakan otot besarnya dia itu juga akhirnya menjadi berbeda, begitu ya Pak iya, Helmi? ya meskipun dekat yang didonorkan ginjal katakanlah, Iya, apalagi iya. ginjal. Nah, apalagi ginjal kan otot besarnya bagaimana dia bekerja gitu kan juga Mhm, berpengaruh mhm, sekali mhm, itu mhm, mhm. delapan aspek dasarnya. Iya, 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 betul, betul. Memang seru ya, Pak Helmi, kalau kita melihat bahwa ternyata ada aspek-aspek yang bagi kita sebagai orang tua, aspek itu sepertinya tidak terlalu signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak-anak kita. Ternyata memang itu menjadi sebuah pemicu yang bisa membuat kesempatan anak-anak kita lebih luas untuk tadi akhirnya mengeksplor diri dan juga mengeksplor di luar diri dia. Motorik kasar lah. Bagi kita orang tua awam, apalah gitu. Yang penting dia bisa engklek, bisa loncat, selesai. Tapi kalau didalami ternyata filosofi dari motorik kasar itu dalam banget ya Pak Helmi ya. Iya, Iya. memang filosofi itu sangat-sangat dalam sekali. Memang kenapa? Ya kita kita mengenal dalam dalam mulai dari awal sampai akhir pun itu 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 sama tapi berbeda Nah, pengertiannya. Nah, nah. karena berbeda itu kenapa? Karena dari karakter dan sifat dan sikapnya mereka sendiri itu yang menentukan untuk melaju ke masa depan mereka sendiri gitu. Nah, itu dia. Sehingga akhirnya kelayakan orang tualah yang bisa membuat mereka mengoptimalkan 8 aspek dasar mereka sehingga tumbuh kembangnya pun menjadi lebih baik, lebih optimal, dan Ya, hak-hak mereka sesuai dengan fasenya pun bisa mereka terima dengan baik. Begitu ya, ya, Pak Helmi ya? iya. Ini kan memang orang tua sangat berpengaruh sekali di dalam dalam hal pola asuh ini, apalagi di anak kembar gitu. Itu dia. Apalagi Ya, dia anak kembar. Baik, baik. anak Pak kembar Helmi, dua, apalagi anak kembar tiga, empat, lima, enam gitu. wah, Masya Allah. Itu spesial ya. Itu Ya. manusia spesial yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa akhirnya diamanahi anak kembar yang lebih dari 2 itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, Pak Helmi, kira-kira ada closing statement nih, Pak Helmi, tentang anak kembar sebelum kita tutup? Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang audien di sini. Sepertinya sudah. Nah ini, Berarti sama ya Pak Helmi, jika bekas minum kita diminum orang lain, maka aspek dalam dirinya bisa kita pengaruhi. Bagaimana Pak Helmi? Keberkahan, ya mungkin, wallahu alam ya. Sepertinya Pak Helmi ada masalah dengan sinyalnya, masih harus menyimak pernyataan terakhir dari chat di Zoom kita ini. Pak Helmi, apakah masih bisa Bapak anak. bergabung? Oke. Iya, iya, iya. Ya. Jadi ini kan dilihat dari ya
Ya, jadi sebentar bisa terdengar rumah ya? Sekarang bisa, Pak. Ya, seperti halo. Mangga, Pak, silakan lanjut. Oke, ternyata beliau sudah terputus tepat di jam 11 siang. Ya, kita akan tunggu sebentar lagi. Oke, silakan Pak Helmi. Closing statement untuk agenda di Tera, diskusi atau dialog bersama Tera Baca hari ini. Mangga. Untuk anak kembar meskipun sama, tapi memang belum tentu sama. Karena kenapa? Mereka mempunyai karakter dan sifat sikap yang berbeda meskipun itu anak kembar. Jadi tidak harus anak kembar itu sama, dan kembar identik pun tidak akan sama juga dengan sifat dan sikap mereka, seperti itu. Iya, baik-baik. Terima kasih banyak Pak Helmi atas waktunya, atas kucuran ilmunya dengan diskusi kita dari jam 10 sampai jam 11. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kebarokahan atas ilmu yang sudah Bapak bagikan kepada kami semua ya Pak Helmi. Demikian sajian dialog bersama Tera Baca dari pagi menjelang siang hari ini di Tera yang terselenggara setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu. Bisa kembali disimak dalam channel YouTube kami atau melalui live streaming Zoom kami. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa di setiap hari Senin dari jam 13.30 sampai jam 15 juga ada dialog membaca gambar anak yang dipersembahkan oleh komunitas bahasa Ceretan Anak yang secara rutin dilaksanakan di setiap hari Senin. Sampai berjumpa kembali di Tera, dialog bersama Tera Baca berikutnya. Be smart and happy family. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.